Bribda Veronica Melanesia Rumbewas merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Melkianus Rumbewas dan Carolina Puhile. Gadis kelahiran 5 September tahun 1998 berusia 23 tahun tersebut berhasil menorehkan prestasi gemilangnya dengan membawa pulang 1 medali emas di nomor bergu putri cabang olahraga judo. Meski belum terlalu lama menekuni olahraga ini, apalagi mengingat bahwa judo masih belum begitu familiar di kalangan masyarakat Papua, namun Bribda Veronica terus memaksimalkan latihan dan bekerja keras sehingga mampu membawa pulang medali emas yang merupakan impian semua atlet yang berlaga dalam PON 20 di tanah Papua. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan juga institusi kepolisian yang menaunginya, Bribda Veronica bertekad untuk terus bekerja keras sehingga ke depan masih akan terus berkarya membawa nama baik Papua di ajang nasional maupun internasional, apalagi ke depan akan ada PON tahun 2024 di Aceh. Ia juga berharap agar ke depan olahraga judo bisa lebih dikenal di Papua dan akan ada perhatian dari pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan fasilitas latihan, sehingga anak-anak Papua yang ingin berlatih bisa mendapatkan kemudahan, dan ini juga demi pembinaan olahraga judo yang sebenarnya memiliki potensi yang besar di Papua. Saat ini, gadis yang gemar membaca dan olahraga ini bertugas di Samapta Polda Papua. Meski harus berusaha keras membagi waktu antara latihan, pekerjaan sebagai aparat kepolisian juga kehidupan pribadi, namun ia mengaku bangga bisa terus latihan dan kemudian membawa harum nama Papua melalui olahraga judo. Halo, salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Selamat berjumpa dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan dalam program ini kami dari bidang Humas dan Media kontingen PON Papua yang berlaga dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua, kami membahas dan berbincang-bincang, berdialog dengan para atlet, juga para pengurus, pelatih maupun ofisial dari tim cabang olahraga yang sudah boleh berlaga di PON 20, tentunya mereka yang sudah mendapatkan prestasi dengan memperoleh medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Dan untuk kesempatan ini kami berada di klaster Kota Jayapura dan sedang bersama dengan salah satu atlet yang boleh mendapatkan medali emas di cabang olahraga judo. Di sebelah saya sudah ada Veronica Melanesia Rumbewas, merupakan peraih emas medali bergu putri di cabang olahraga judo. Kita akan berbincang sedikit dengan Veronica Melanesia terkait dengan pengalamannya kemarin, boleh bertanding, boleh mendapatkan emas. Gimana perasaannya dulu? Perasaan ketika bisa mendapatkan menyumbangkan 1 medali emas untuk Papua. Jadi untuk perasaan saya sangat bersyukur, puji Tuhan, karena ini adalah pengalaman pertama saya di ajang nasional dan menurut saya tidak terduga karena saya juga baru untuk mengikuti cabur judo, tapi bisa menyumbangkan medali emas bergu bersama rekan saya, Devita Obinaru. Berapa lama proses latihannya sejak bergabung dengan tim, proses latihan hingga di PON? Ada berapa lama? Kami sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, berarti dari tahun 2019. Siap. 2019. Siap. Dan apakah memang sebelumnya memang sudah ada sudah sering berlatih, jadi kemudian dipanggil masuk dalam tim ini? Jadi waktu itu saya dengan pasangan saya sebelumnya, belum ada teman saya, Devita, cuman dia mengundurkan diri. Akhirnya dari kahar kami meminta untuk mencari pasangan. Akhirnya saya memilih dengan letting saya, Devita, untuk mengganti pasangan saya. Dia datang tahun 2020, sudah bergabung dan kita sudah berlatih bersama. Oh, 2020 akhirnya bisa berlatih bersama-sama menjadi satu tim ya. Menjadi satu. Nah, tentunya dari tahun 2020-2021 itu bukan waktu yang lama. Iya. Ya kan? Itu sebentar saja. Bagaimana membangun chemistry antara satu dengan yang lain? Karena sekali lagi ini kan sudah dekat PON-nya 2020. Bagaimana membangun kekompakan dengan pasangan? Ya mungkin karena letting kita sudah menjadi sahabat ya. Jadi saya memilih dia untuk menjadi pasangan saya. Jadi chemistry-nya mungkin sudah dapat. Soalnya dari chassis sampai menjadi
polisi kita sudah sama-sama. Ya. Dan untuk ketika bertanding kemarin di PON 20, tentunya mendapatkan medali emas itu harus melewati beberapa atau berbagai pertandingan. Nah, bagaimana dari Veronica sendiri menilai atau melihat persaingan kala itu? Bagaimana pertandingan itu berjalan? Apakah itu berjalan sengit, persaingannya ketat atau seperti apa? Persaingannya ya ketat karena kami mempunyai lawan yang begitu berat. Mereka itu dari ya mungkin kalau mau bilang pengalaman, mereka lebih berpengalaman daripada kami karena kami ini baru. Tapi puji Tuhan, dengan kami yakin, percaya, berdoa, kami yakin bahwa kami pasti bisa. Lawan terberat kemarin? Lawan siapa? Terberat kami dari Jateng, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Veronica sendiri suka olahraga ini, Siap. judo ini sejak umur berapa? Kalau untuk olahraga judo, dari saya masih siswa. Kami bela diri Polri. Oke. Judo. Oh, masuk di bela diri Ya, Polri. sebelumnya saya ini atlet taekwondo. Cuman waktu itu sebelumnya saya sudah mengikuti tes taekwondo, tapi saya mengundurkan diri. Akhirnya saya masuk di cabur judo karena perintah dari kaharnya kami. Ya. Oh, berarti dari taekwondo ke judo. Untuk menyesuaikan kan tetap ada perbedaan. Iya. Bagaimana caranya menyesuaikan dari taekwondo masuk? Karena dari taekwondo saya sudah melatih kelenturan ya. Oke. Jadi untuk berpasangan saya yang jadi UK-nya, untuk kelenturan pasti bisa gitu. Jadi sudah bisa. Oke, jadi tapi untuk perbedaan sebenarnya apa perbedaannya? Perbedaannya sangat jauh. Kalau judo lebih ke bantingan, kalau taekwondo lebih ke kaki, tendangan. Tapi bisa ini ya? Bisa cepat menyesuaikan. Semuanya pasti bisa. Tidak ada yang mustahil. Iya. Itu tahun berapa itu? Ketika peralihan dari awal mula saya mengikuti judo itu tahun 2019. Saya dipilih oleh Kahar. Wah, baru 2019 juga ya? Iya, belum juga terlalu lama. Siap. Iya. Dan menurut Veronica, apa sih yang menarik dari olahraga judo ini? Olahraga judo lebih menariknya, judo mengajarkan untuk disiplin waktu. Kami terus kekeluargaan itu sangat, menurut saya sangat-sangat luar biasa. Oke, dan untuk seterusnya, apakah akan memilih judo? Ya, seterusnya saya akan tetap memilih judo karena kami sudah berprestasi di judo dan target kami ke depan ingin menjadi juara dunia. Wow, luar biasa. Dan untuk setelah ini, ada agenda apa? Ada turnamen apa, pertandingan apa setelah ini? Setelah ini, kami sedang menunggu kabar dari atasan. Oh, jadi belum ada bayangan turnamen yang akan diikuti ya? Tapi kami tetap berlatih. Dan apakah keluarga sendiri mendukung, selain atasan kan memberikan dukungan? Untuk keluarga sendiri, apakah untuk mendukung? Keluarga sangat mendukung karena di saat kami juara pun keluarga sangat bangga, apalagi kita juara di tanah kami sendiri, Papua. Ya, jadi rasanya luar biasa ketika bisa berprestasi di tanah sendiri, jadi tuan rumah. Faktor tuan rumah kemarin apakah itu mempengaruhi atau malah jadi wah tuan rumah ini kita harus bawa medali, kalau tidak ini terkait dengan harga diri ya, atau apa ini jadi beban atau malah ini sangat membantu ketika bermain di tanah sendiri, di rumah sendiri? Kalau untuk beban sih iya, karena ini adalah tempat kami. Apalagi kami juga orang asli Papua, jadi kami harus bisa menunjukkan bahwa orang Papua juga pasti bisa, kami semua pasti bisa, masyarakat Papua pun pasti bisa. Dan kemarin sebelum bertanding pasti ada target-target tertentu dari pengurus kan cabang olahraga ini. Apakah Veronica memang diberi target, dibilang kalian pokoknya harus dapat emas atau seperti apa? Atau hanya disampaikan berusahalah sebaik-baiknya, pokoknya berusaha yang baik maksimal pasti akan dapat hasil maksimal, atau memang langsung dibilang emas ya?
Jadi kami memang sudah ditargetkan untuk mendapatkan medali emas, meraih medali emas. Tetapi semua itu kan dari Tuhan. Kita yang manusia tidak bisa menentukan. Jadi kita hanya bisa berlatih dan menunjukkan hasil dari latihan kami bahwa kami juga bisa. Siapa yang menjadi sumber inspirasi atau yang menjadi motivator dalam kehidupan Veronica sendiri sehingga khusus bisa menjadi seorang atlet judo yang ya berprestasi seperti ini? Apa pelatih atau siapa saja? Keluarga saya tentunya, karena keluarga sangat mendukung saya. Kalau Veronica sekarang usianya berapa? Saya sekarang 23 tahun. 23 tahun. Masih panjang perjalanannya. Sudah berkeluarga? Belum. Masih panjang perjalanannya ya. Tapi kan masih muda juga, bertugas juga sebagai anggota kepolisian dan harus berlatih juga. Apakah itu tidak terlalu menyita waktu sementara masih muda? Untuk teman-teman yang ada di luar sana di usia Veronica juga pasti kan sekarang lagi ya nongkrong di mana dengan teman-teman, have fun dengan teman-teman. Tapi kalau dengan Veronica sendiri selain harus tugas negara kan harus latihan juga. Itu nggak apa-apa seperti itu. Yang penting pintar-pintar membagi waktu saja. Bagaimana caranya membagi waktu ini? Bagaimana mengatur agar supaya bisa seimbang semua berjalan? Jadi kami kan sekarang apelnya jam 8 pagi. Jadi mungkin jam 6 atau jam 5 saya sudah bangun untuk berolahraga. Dengan teman saya kita latihan, terus pulangnya jam 3 sore kami lanjut latihan lagi. Gitu. Terbayang dulu sebelum menjadi anggota kepolisian, pernah memang membayangkan nggak akan jadi atlet seperti ini? Saya pun tidak terbayang karena kaget. Kalau seandainya dipanggil ke Pelatnas? Saya pun mau. Iya, kami. Dengan pasangan? Iya, dengan pasangan saya. Ya, dan setiap atlet akan diberikan reward atau penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua. Kita semua tahu itu, dan untuk medali emas, medali perak, medali perunggu ya ada nominal yang disiapkan untuk para atlet ini. Kalau untuk Veronica sendiri, itu akan digunakan untuk apa? Saya akan gunakan untuk keluarga saya, karena saya belum berkeluarga. Akan diserahkan ke keluarga. Atau ada nggak sih yang ingin secara pribadi ingin dibeli atau ingin dimiliki? Paling saya mau bangun rumah kos. Iya, berarti ya bisa jadi investasi juga ya untuk masa depan. Apa motivasi yang bisa Veronica berikan untuk teman-teman yang ada di luar sana, anak-anak Papua, anak-anak asli Papua, agar supaya mungkin yang saat ini belum menemukan jati diri sebenarnya, tapi sebenarnya punya banyak potensi, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk teman-teman, kalian harus percaya diri, tetap andalkan Tuhan, rendah hati, dan yakin pada diri sendiri bahwa kalian pasti mampu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan harapannya untuk olahraga ini ke depan, ini kan biar judo bisa juga jadi salah satu olahraga yang diminati oleh masyarakat yang ada di Papua, karena memang belum banyak juga yang kenal, yang benar-benar tahu. Kalau tahu mungkin judo, oh iya judo, tapi lebih ke dalamnya banyak juga yang belum tahu. Apa yang ingin Veronica sampaikan? Apa harapannya juga untuk mungkin Pemprov, untuk pemerintah daerah, agar supaya olahraga ini nanti bisa tumbuh, bisa berkembang, dan makin banyak juga atlet-atlet seperti Veronica yang bermunculan di Papua? Harapan saya mungkin bisa bertambah banyaknya atlet dan banyak tempat-tempat latihan untuk judo. Kalau untuk sekarang ini biasanya latihan di mana? Untuk sekarang ini cuma satu di SPN. Di SPN Jayapura. Tapi kalau untuk matrasnya belum ada. Jadi harapan kami mungkin bisa menambah matras supaya banyak teman-teman yang mau untuk mengikuti olahraga ini. Baik, kalau dalam keseharian Veronica sendiri, apakah sudah sempat dengan teman-teman ketemu siapa begitu, sempat ada ajakan nggak, tempat mensosialisasikan nggak soal masalah olahraga ini? Ayo latihan judo yuk, kayak gitu. Kalau untuk itu saya belum ini ya, belum ketemu, soalnya
Saya juga baru dan tempat latihan saya cuma beberapa kali saja di SPN seperti itu. Tapi luar biasa ya, Iya. cuman dengan pelatihan yang singkat Iya, tapi bisa sangat mendapatkan singkat. medali. Iya. Tapi kita sih berharap agar supaya seperti Veronica bilang, tempat-tempat latihannya bisa Iya, ditambah, bisa ya kan. ditambah. Kalau untuk tempat latihan namanya apa? Kalau untuk judo? Dojo. Dojo ya, dojo-dojonya bisa ditambah dan kemudian bisa banyak anak-anak yang latihan ya, anak-anak yang latihan dari usia yang usia kecil. dini, agar supaya pembinaannya juga bisa lebih lama, mereka bisa jadi atlet yang berprestasi dan baik. Demikian perbincangan kami, terima kasih Veronica sudah berbincang, berbagi pengalaman dengan kami juga. Semoga sukses selalu, rencana ke depan mau jadi juara dunia katanya itu bisa terwujud, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil selama kita berusaha ya. Selama kita berlatih keras juga, dan semoga jadi inspirasi juga untuk anak-anak yang ada di Papua, bahwa anak-anak Papua juga bisa berprestasi seperti Veronica dengan waktu latihan sebenarnya yang kalau mau bilang lama juga tidak, ya kan? Tetapi dengan semangat dan kerja keras semua pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih sekali lagi Veronica, terima kasih yang sudah menyaksikan laga-laga mereka yang boleh mereka lakoni kemarin. Dari pengurus melihat ini mereka tampilnya seperti apa, apakah ada hal-hal yang di luar dugaan terjadi, atau mungkin ada hal-hal yang masih harus mereka perbaiki, atau malah ada hal-hal yang harus ditambah lagi. Dalam kejuaraan judo itu ada 2 kategori, ada fighter dan ada kata-kata. Ini seni sebenarnya ya, sebuah seni dia. Kalau fighter itu memang kita harus fight. Kita punya keuntungan tadi banyak berlatih di luar. Banyak kita sebelum pandemi ini terjadi secara masif, adik-adik kita ini sering try out ke klub-klub begitu. Jadi ada keuntungan pengalaman mereka, ada keuntungan jiwa mentalitas mereka. Memang kita akui tadi judo ini belum familiar di daerah-daerah kita, lebih banyak daerah provinsi-provinsi yang besar begitu ya, Jawa, Bali begitu ya, sehingga mereka terpikirkan kepada orang-orang itu saja. Ternyata kita punya atlet yang bisa diandalkan. Dan ketika dia bertanding, saya sudah lihat mentalitas mereka cukup bagus, cukup berani dalam menghadapi lawan gitu ya. Tidak demam panggung, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada ini. Karena saya bilang kepada mereka, apa yang kamu pikirkan saat ini? Saya ingin bertanding, main. Berarti sudah jelas tujuan dia apa. Gitu. Jadi kalau saya lihat semangat mereka cukup bagus, daya juang mereka cukup bagus. Tadi saya bilang bahwa memang dalam pertandingan itu ada atlet-atlet yang sudah memiliki pengalaman. Di fighter itu harus kita akui, ada atlet-atlet pelatnas, ada atlet-atlet yang SEA Games, dan itu tidak mudah, harus kita kalahkan dengan pengalaman mereka. Namun selama mereka TC di Ciloto, mereka sudah pernah berhadapan dalam latihan. Nah, itulah yang membina mereka, membentuk mentalitas mereka ketika mereka berhadapan kemarin. Tapi harus kita akui teknik yang mereka belum begitu banyak pengalaman. Tapi secara mentalitas saya lihat anak-anak Papua ini tidak ada kalahnya, ya. Dalam fighter mereka harus terlihat betul, dan itu diakui oleh provinsi. Bagaimana kayak salah satu atlet kita itu orang lawannya tinggi, dia bisa banting. Gitu. Anak-anak kita yang kecil ini ada yang lawan dia dengan kecepatannya dia bisa membanting orang. Jadi punya speed dan kekuatan yang bagus. Sebenarnya itu andalan di judo itu, power dan kecepatan. Dikata ini adalah seni. Adalah seni. Nah, tadi saya sudah bilang datanglah kepada ahlinya. Dan mereka ini sudah datang kepada pakarnya kata itu. Jadi ketika mereka bertanding, mereka sudah pernah mengikuti kejurnas lewat Zoom meeting ya. Jadi mereka pernah mengikuti. Jadi itu sebuah pengalaman yang mereka, dan ketika penilaian diakui bahwa mereka ini bagus, harus mereka mengakui. Nah, untuk mematangkannya
kita datang kembali kepada ahlinya. Dan puji Tuhan saya bilang tadi, pelatih ini juga punya kompetensi yang baik. Dia banyak kenal-kenal dan kita diarahkan untuk mendatangi ahlinya. Baik. Disitulah pengalaman adik-adik kita bisa mendapatkan ilmu, dan ketika bertanding tadi saya bilang mentalitas mereka, karena mereka sudah sering bertemu, sudah sering keluar-keluar, sudah terbentuk. Sehingga mereka bisa berbuat yang terbaik, bisa menunjukkan bagaimana seni sebuah kata. Kata ini bagi orang luar akan melihat, aduh apa itu? Tapi bagi ahlinya, bagi itu tidak bisa kita melihat ini. Gitu. Dan ini memang kejuaraan dunia. Jadi tidak bisa, nah biasalah kalau tadi saya bilang kan orang selalu berkiblatnya kepada provinsi-provinsi besar, begitu kan. Provinsi yang punya atlet, ternyata di Papua punya potensi yang cukup besar. Karena itu sekali lagi dukungan dari pemerintah, bantu kami, berikan kami fasilitasnya, kita siapkan. Papua punya atlet-atlet judo. Baik. Gitu, Pak. Iya. Dan Pak, sekali lagi sampaikan berarti memang potensinya sangat besar ya, sangat besar di angka ke depan mungkin ada rencana untuk bisa perkenalkan ini ke sekolah-sekolah, universitas? Bisa, karena saya bilang tadi judo ini kan belum familiar. Iya, betul sekali. Belum familiar, dan memang ini olahraga keras gitu ya. Kita harus nanti komunikasi dengan sekolah-sekolah bahwa ini bukan olahraga yang untuk mengasari orang, karena ini membanting orang, mengunci orang. Jadi jangan sampai punya pemikiran wah ini bisa saya untuk mengajar orang, tidak. Tapi memang ini sebuah olahraga dan dipertandingkan di internasional. Dan saya rasa perlu. Inilah adik-adik kita nantinya, ada John, ada Rinus gitu yang akan kita sebagai ujung tombak untuk menggait lah kita bilang ya, untuk menyampaikan ini loh saya, ini loh hasil saya, ayo dong, gitu ya, ikut saya, gitu loh. Nah, nanti akan ada adik-adik kita yang lain, ada dari Sentani juga gitu ya, mereka punya potensi yang bagus gitu. Baik, mungkin agak berbeda sedikit karena perempuan atau disamakan. Kata ini seni, di Putra itu ada perbedaan gerakan. Di Putri juga ada perbedaan gerakan. Jadi agak sedikit seninya akan lebih ini dia. Intinya sama, Mbak. Intinya sama, kedisiplinan mereka, yang kemudian keseriusan dalam mengikuti instruksi, dan mereka datang kepada ahlinya. Itu yang membentuk mereka siap untuk bertanding, gitu deh. Kalau tanpa itu, dan dia juga mereka punya dasar-dasar bela diri. Jadi sudah ada keminatan mereka dengan olahraga keras ini. Dan kalau di kata itu tadi ya, mereka ada mengangkat, perlu juga fisik gitu ya, karena dia harus mengangkat, dia juga harus gerakannya yang jadi kalau kita lihat unik dan menarik gitu ya kalau kata ini. Baik. Dan Bapak mungkin terakhir, apa yang menjadi harapan besar Bapak untuk anak-anak ini dan kemudian untuk olahraga ini di Provinsi Papua? Ya, harapan saya kepada mereka kiranya mereka menjadi agen-agen gitu ya, agen-agen dalam memfamiliarkan judo ini, karena kita sadari judo ini olahraga yang butuh minat yang besar begitu ya. Dan harapan kita mereka tadi saya bilang jadi agen-agen dan dapat menarik atlet-atlet untuk ikut dengan kita. Yang kedua, teruslah berlatih gitu ya, karena event-event ke depan itu akan selalu ada. Ada kalendernya begitu ya, kalender pertandingan. 4 tahun lagi mereka masih punya kesempatan. Ya, mudah-mudahan untuk pertandingan kata ini masih tetap diadakan di kejuaraan PON selanjutnya. Kan kita tidak tahu ya. Ya, kita tidak tahu dinamika judo ini kan terus berkembang. Mudah-mudahan ada dan mereka masih punya
kesempatan-kesempatan untuk mengikuti itu. Intinya pemerintah bantu kita, berikan kita fasilitas yang bagus, berikan kita tempat pelatihan yang bagus, kita akan lahirkan atlet-atlet judo Papua yang baik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak sudah berbincang bersama dengan kami. Sukses terus dalam pembinaan judo, juga pembinaan dari atlet-atlet yang ada. Ya. Judo terus bertumbuh, berkembang menjadi olahraga yang tadi belum familiar untuk masyarakat di Papua, akan menjadi olahraga yang dikenal. Bukan tidak mungkin jadi primadona juga ya di Provinsi Papua. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat seluruh masyarakat yang sudah boleh menonton tayangan ini. Kiranya tayangan ini boleh bermanfaat untuk Anda. Perbincangan kami dengan para atlet maupun para pengurus dari olahraga judo ini boleh menjadi juga motivasi, boleh menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Papua dan juga untuk masyarakat pada umumnya dalam rangka bagaimana kita berprestasi untuk Papua, untuk bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi.